Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja dalam mata kuliah Infertilitas dan Pendidikan Seksual. Apa itu kesehatan reproduksi? Apakah kamu sudah tahu pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Apa saja masalah kesehatan organ reproduksi pada remaja dan apa saja penanganan masalah kesehatan reproduksi pada remaja? Masa remaja merupakan masa yang sangat penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia. Masa remaja juga disebut masa pubertas karena merupakan masa transisi yang unik, ditandai dengan berbagai perubahan seperti perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan fisikis. Menurut WHO, remaja adalah rentan usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk rentan usia 10-18 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Tanda-tanda perubahan organ reproduksi primer, menstruasi pada wanita atau menarche yang ditandai dengan keluarnya darah haid dari vagina, mimpi basah pada pria yang menandakan organ reproduksi secara biologis telah matang. Tanda-tanda perubahan organ reproduksi sekunder, perubahan pada wanita, pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, tumbuhnya rambut sekitar kemaluan dan ketiak, dan payudara membesar. Perubahan pada pria, tumbuhnya jakun, penis dan buah sakar bertumbuh besar, terjadi ereksi dan ejakulasi, dada, bahu lebih bidang dan berotot, tumbuh kumis di bibir atas dan tumbuh cambang dan rambut di sekitar kemaluan. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Menjaga kesehatan reproduksi pada remaja berbeda dengan masa kanak-kanak. Pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, contohnya bahan katun. Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada wanita. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara cebok dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi dan mengganti pembalut minimal 3 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di penampungan mengandung bakteri atau jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga agar tetap pendek, agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara menggunakan pembalut yang bersih dan mengganti secara berkala 2-3 kali dan membuang pembalut jika penuh. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena mengganggu pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur, sehingga menyebabkan gatal area organ intim. Organ reproduksi membutuhkan perhatian ekstra karena menghasilkan keringat yang berlebih sehingga organ tersebut menjadi lebih lembab yang akan menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, penyakit, dan bau tidak sedap. Infeksi yang menyerang organ reproduksi pada wanita, trichomoniasis, vaginosis bakterial, candidiasis vulvovaginitis, gonore, chlamydia, dan sifilis. Infeksi yang menyerang organ reproduksi pada pria, gonore, chlamydia, orkitis, dan prostatitis. Masalah kesehatan reproduksi pada remaja, perkosa.
Remaja harus mengenali bahaya, menghindari situasi beresiko, dan belajar untuk berkomunikasi secara jelas tentang batasan mereka. Seks bebas dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja secara medis selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan HIV, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta, atau mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal hubungan seksual sekalipun juga dapat menyebabkan kehamilan. Aborsi pada remaja terkait KTD biasanya tergolong dalam kategori abortus provocatus atau pengguguran kandungan yang disengaja dengan cara meminum obat-obatan yang kontraindikasi dengan kehamilan. Penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja, mengonsumsi makanan yang bergizi, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan ketergantungan terhadap nafsa, mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Semoga melalui video ini teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar kedepannya bisa menjadi generasi yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.